Kiai Haji Syukron Ma'mun rahimahullah ta'ala akhirnya mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin Uthman Al-Bantani. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Kami Al-Fakir Tawam Alim, salah satu sahabat karib dari Kiai Haji Imaduddin Uthman Al-Bantani, sedang sowan teng dalem ke rumahnya beliau Kiai Haji Syukron Ma'mun di Pondok Pesantren Darul Rahman Depok. Alhamdulillah beliau sangat welcome. Kami Al-Fakir Ta'alim bersama istri bahkan diajak keliling. Beliau sendiri Kiai Haji Syukron Ma'mun yang nyupir. Jadi kami disupiri nih keliling-keliling Pondok Pesantren Darul Rahman di Depok. Alhamdulillah Kiai Haji Syukron Ma'mun sehat walafiat, dan beliau sekali lagi tidak membenci tesis Kiai Haji Imaduddin Uthman Al-Bantani, dan beliau sebenarnya juga tidak begitu muhibbin terhadap para habaib, karena sudah mulai banyak kritikan-kritikan beliau terhadap para habaib, karena para habaib ini sering mengadakan acara dan orang-orang pribumi yang harus hadir. Tetapi tatkala orang-orang pribumi, kiai-kiai pribumi ini yang mengadakan acara, ya para habaib itu enggan untuk datang, Kalau seandainya datang pun harus menjadi tamu kehormatan. Oleh sebab itulah Kiai Haji Syukron Ma'mun rahimahullah ta'ala ini sudah mulai bangkit dan berani menyampaikan kebenaran. Tetapi kalau beliau ini kiai sepuh, ya maka beliau harus hati-hati kalau ngomong di depan jamaah, di depan banyak orang, karena tingkat pengetahuan yang berbeda. Tetapi intinya beliau kalau pribadi, ngomong pribadi dari hati ke hati, begitu, tidak dari panggung ke panggung. Beliau ngomongnya ya begitu, apa adanya. Jadi tesis Kiai Haji Imaduddin Uthman Al-Bantani itu sebenarnya mendapatkan dukungan dari siapapun, kalau memang suara hati yang berbicara. Jadi suara hati yang berbicara itulah sebenarnya tidak bisa menolak tesis dari Kiai Haji Imaduddin Uthman Al-Bantani. Dan semoga semakin banyak para kiai sepuh yang selama ini suudon terhadap tesis dari sahabat karib kami Kiai Haji Imaduddin Uthman Al-Bantani, mudah-mudahan berubah berbalik husnudon. Karena selama ini kan husnudon para kiai sepuh NU di Indonesia ini terhadap nasab para habaib alwi bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini husnudon mereka, husnudon para beliau-beliau para kiai NU. Nah, sekarang harus diterapkan juga husnudon terhadap tesis Kiai Haji Imaduddin Uthman Al-Bantani. Sudah saatnya kebenaran itu harus ditampakkan. Karena segala sesuatu itu kan ada dasar, ada standarnya. Sedangkan para ulama sudah menulis ribuan kitab. Nah, ribuan kitab itulah yang menjadi salah satu rujukan. Sehingga kita sebagai warga Nadiyin tidak boleh sedikit-sedikit alergi dengan ada orang yang berani atau dikatakan nekat. Nah, Kiai Haji Syukron Ma'mun sendiri juga pada awalnya ya harus hati-hati karena ini menyangkut masalah tradisi kita selama ini. Tradisi kita selama ini ya sudah harus takdim, hormat, melayani segala apa yang diinginkan oleh kaum habaib alwi. Nah, mengapa beliau Kiai Haji Syukron Ma'mun rahimahullah ta'ala mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin Uthman Al-Bantani? Begini saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita berikan gambaran bahwa Kiai Haji Imaduddin Uthman Al-Bantani sudah memetakan syuhra wal istifadhah dua kali artinya mulai tahun 400 Hijriah sampai tahun 900 Hijriah. Syuhra wal istifadhah bahwa hanya 3 orang saja anak dari Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Isa. Hanya 3 orang ini syuhra wal istifadhah, yaitu Muhammad, Ali dan Husain. Hanya 3 orang saja. Sekali lagi ini adalah syuhra wal istifadhah selama 500 tahun. Inilah yang sah.
Jadi selama 500 tahun mulai tahun 400 Hijriah sampai tahun 900 Hijriah. Mengapa diawali tahun 400 Hijriah? Karena wafatnya Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Isa itu sebelum tahun 400 Hijriah. Kemudian kenapa dibatasi sampai tahun 900 Hijriah? Karena ini awal dari menyebarnya Syuhra wal Istifadah yang kedua. Jadi tahun 900 Hijriah sampai tahun 1444 Hijriah. Sekarang tahun 1446 ya. 2 tahun yang lalu ini sudah perdebatan masalah nasab di Indonesia. Nah, tahun 900 Hijriah sampai 1440 Hijriah ini anaknya Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Isa itu berubah menjadi 4. Awalnya Syuhra wal Istifadahnya hanya 3, yaitu Sayyid Muhammad, Sayyid Ali dan Sayyid Husain. Tiba-tiba berubah menjadi 4 ditambah Ubaidillah. Nah, inilah benang kusutnya, benang merahnya di sini. Sehingga banyak sekali tokoh NU yang mengatakan kita husnudon saja kepada nasab para habaib Alwi. Husnudon dengan menggunakan dalil Syuhra wal Istifadah. Maka pertanyaannya bisa kita jawab. Syuhra wal Istifadah yang sah itu mulai tahun 400 Hijriah sampai 900 Hijriah. Syuhra wal Istifadahnya bahwa putra Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Isa hanya ada 3 orang saja, yaitu Sayyid Muhammad dan Sayyid Ali dan Sayyid Husain. Adapun Syuhra wal Istifadah setelah tahun 900 Hijriah sampai sekarang, sampai kemarin lah, bukan sekarang ya, kemarin, yaitu tahun 1444 Hijriah, anaknya Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Isa ini berubah menjadi 4, yaitu ditambah Ubaidillah. Inilah Syuhra wal Istifadah kedua selama kurang lebih 500 tahun juga yang tidak sah alias batal. Jadi Syuhra wal Istifadah yang sampai kita kemarin inilah yang batal. Ini yang sudah diteliti oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, karena beliau sudah memetakan antara tahun 400 Hijriah sampai tahun 900 Hijriah. Kemudian periode kedua yaitu tahun 900 Hijriah sampai tahun 1444 Hijriah. Nah, kalau terjadi Syuhra wal Istifadah dua, maka dalil Syuhra wal Istifadah yang terdahulu yang dipakai. Oleh sebab itulah ini membutuhkan penelitian yang sangat jeli. Kalau hanya menukil saja mungkin ya tukilan yang kedua ini yang dari Syuhra wal Istifadah yang kedua, yang ini yang tidak sah alias batal. Oleh sebab itulah semoga semakin banyak para ulama dan kiai Nahdlatul Ulama yang mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Demikian, semoga manfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab. Nah, bagaimana tanggapan sahabat-sahabat sekalian setelah menyimak dan mendengarkan video barusan? Saya harap bisa berkomentar yang bijak, yang baik ya. Tulislah komentarnya di kolom di bawah. Harapan dari saya selalu mendukung channel ini ya, dengan like, share dan subscribe. Akhiran dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.